muda zaman sekarang ya mungkin ini terlihat apalagi generasi yang sekarang yang saya juga lihat gitu di masyarakat itu mereka kayaknya sudah terpengaruh dengan Sudah gadget, terpengaruh. dengan sosial media, dengan game dan lain-lain. Itu mungkin mereka sudah punya dunia sendiri tentang itu. Gitu ya. Nah, gimana sih caranya Mas untuk bisa mengajak mereka untuk gaul di masjid dan kenapa gitu? Kenapa harus gaul di masjid? Gitu. Ya, teman-teman, ini mungkin untuk para pengurus masjid ataupun pengurus masjid, para khususnya di remaja, di bidang remaja. Teman-teman semua, kita harus tahu need anak-anak muda sekarang, kebutuhan anak muda sekarang, ataupun kesukaan dari anak-anak muda sekarang. Karena jika kita bisa menyentuh hatinya, maka mereka akan menjadi milik kita selamanya. Wah, kayak lagu ya, kayak syair ya. Maksudnya adalah jika kita tahu need mereka, jika kita bisa memberikan satu kesukaan mereka akan juga gaul sama kita, ataupun lu sevisi banget tuh sama gua, lu klop banget tuh sama gua. Nah, maka dari itu para pengurus remaja masjid ataupun para masjid harus up to date, harus gaul. Contohnya misalnya nih brother, media sosial deh. Sekarang tuh remaja masjid harus banget sih punya media sosial ya, karena kita tahu bahwasanya sekarang anak-anak muda adanya di mana sih? Di media sosial. Di media sosial. Dan adanya akses juga lebih banyak di sana. Akses juga lebih banyak di sana. Sekarang anak muda ada di Instagram, ada di TikTok ya. Mungkin dari 24 jam mungkin mereka menghabiskan 5 jam atau 10 jam mungkin ya di sana. Artinya kita harus bisa menjangkau mereka seperti itu. Kalau dulu waktu sama saya masih SMP, waktu saya jadi pengurus remaja masjid, waktu SMP kita untuk mengajak mereka itu sulit dengan kita harus ngiter dulu brother, ngiter kampung, kasih undangan-undangan, bentuk undangan seperti itu. Kalau sekarang kan sudah sangat lebih mudah ya, dengan adanya Instagram, dengan adanya WhatsApp gitu, kita bisa buat undangan yang lebih keren lagi tuh, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Rizka Menteng. Lihat deh Instagramnya, lihat deh YouTube-nya, lihat deh media sosialnya. Seperti itu tuh contohnya. Jadi harus bisa juga kita menyesuaikan dengan mereka. Harus kita tahu tuh need-nya. Kenapa misalnya hiburan-hiburan di sana, hiburan-hiburan yang bukan dalam tanda kutip tidak Islami gitu ya, maksudnya tidak berbau Islam, lebih diminati oleh anak muda sekarang karena mereka suka di sana, karena mereka senang di sana. Nah, maka dari itu yuk, mari kita hadirkan kesenangan di masjid. Nih, Ana mau tanya sama antum, kalau misalnya orang nih misalnya, contohnya ya, mohon maaf misalnya ke klub malam misalnya contohnya, ke klub malam itu mereka orang susah apa orang senang? Lagi susah atau lagi senang? Rata-rata sih lagi susah mungkin, susah. Tapi mencari kesenangan. That's right. Itu dia. Orang susah yang lagi pikirannya stres gitu ya. Itu. Mereka mencari kesenangan. Cari hiburannya di sana. Kenapa mereka ke sana? Karena mereka dapat kesenangan di sana. Kenapa tidak kita hadirkan kesenangan, ketenangan di masjid? Saat kita lagi susah, saat teman-teman kita lagi susah, mereka tahu kemana. Karena masjid menghadirkan ketenangan tersebut. Karena masjid menghadirkan yang mereka cari seperti itu. Nah, itu dia. Jadi bagaimana kita merangsang, bahasanya merangsang. Bagaimana kita bisa menginduksi gitu ya, teman-teman kita untuk ke masjid, hadirkan kesenangan di masjid. Kita hadirkan yang mereka cari di masjid. Sekarang misalnya contohnya ya, dari Rizka Menteng, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menghadirkan need ataupun kesenangan. Yang pertama kayak misalnya saya lihat ada olahraga, ada olahraga, ada futsal, ada mini soccer, terus ada apalagi vokal group, terus ada entrepreneurship, terus ada panahan dan lain-lain. Itu artinya ada kesenangan yang diberikan oleh teman-teman Rizka Menteng yang bisa di search ataupun dicari oleh teman-teman yang mencari kesenangan tersebut. Artinya cocok, artinya akan ketemu di tengah-tengah. Nah,
itulah bagaimana caranya kita bisa menginduksi teman-teman kita untuk bisa sama-sama hadir di masjid seperti itu. Nah terus kenapa kenapa kita harus gaul di masjid? Artinya kenapa kita harus ke masjid? Yeah. Gini teman-teman semua, kita ana lupa lagi nih apakah kata Rasul, ulama atau sahabat gitu ya. Kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Oh, iya. Nah, itu semangatnya. Jika misalnya kita kebiasaannya berada di masjid, jika kita kebiasaannya ngurusin masjid, jika misalnya kita kebiasaannya dakwah seperti itu, maka mudah-mudahan kita bisa wafat walaupun bisa ya wafat gitu ya. Ya saat berbuat kebaikan tersebut seperti itu sih semangatnya. Dan juga kalau misalnya kita berada di lingkungan positif, insya Allah kita akan terbawa kan di area tersebut seperti itu. Jadi ya hadirkan sesuatu yang mungkin bisa menarik mereka. Mungkin mereka selama ini mencari kesenangan di hal-hal yang negatif itu. Mereka mungkin ingin mencari ketenangan di dalam masjid mungkin ya. Tapi ya ada hal lain yang mungkin yang menurut mereka lebih susah untuk dilawan gitu. Apalagi nafsu syaiton gitu ya. Mungkin yang bawa mereka ke hal-hal yang buruk gitu. Dan belum dihadirkan di masjid kesenangan tersebut. Iya. Gitu. Nah mengenai alasan mengapa bergaul di masjid itu mungkin bisa kita diskusi sedikit ya Mas ya. Boleh. Itu dengan mengenai 7 golongan yang dinaungi Allah. Masya Allah. Benar. Yaitu pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah dan juga seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Kalau menurut pendapat Mas Tegar bagaimana? Iya. Nah itu tambah lagi deh tuh semangatnya ya. Tambah lagi kenapa alasan kita harus gitu kita bergaul di masjid, teman-teman, yang disebutkan oleh antum gitu. Artinya jika misalnya kita gaul di masjid, dapat lagi tuh dapat lagi tuh keutamaannya. Bahwasanya yang tadi disebutkan, jika misalnya kita bergaul di masjid, jika hati kita terpaut di masjid, kita akan mendapatkan naungan di yaumil akhir nanti. 7 golongan. Masya Allah. Berarti kita pemuda keutamaannya pemuda yang hati terpaut di masjid akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti itu. Disebutkan kan di dalam riwayat tersebut seperti itu. Artinya itu luar biasa banget seperti itu. Yang mana artinya simpel ya, sederhana. Kita menghabiskan waktu kita di masjid, artinya bagian dari waktu kita mungkin kerja, kuliah, ataupun punya kegiatan lain, artinya ada kita selipkan aktivitas kita di masjid. Itu bisa menjadikan atau kan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti, di akhirat nanti, yang mana saat itu kita butuh banget syafaat. Mungkin sholat kita masih kurang, mungkin zikir masih kurang, puasa masih kurang, sedekah apalagi, atau mungkin ilmu dari kajian-kajian di masjid itu kan masih kurang. Kita masih bisa, teman-teman semua, masih bisa dapat syafaat. Ngapain? Gaul di masjid. Itu dia. Muda gaul berkarya. Iya, muda gaul berkarya, tagline-nya Rizka. Muda gaul berkarya. Dengan teman-teman bergaul di masjid, insya Allah akan mendapatkan naungan di akhirat nanti. Masya Allah. Nah, Mas Tegar sendiri ini tergabung di Remisya udah berapa lama nih, Mas? Sudah 4 tahun dari 2017. Oh, dari 2017 ya? Dari 2017. Nah, sekarang nih sahabat Rizka, dari 2017 sampai 2021, Mas Tegar sekarang posisinya sebagai presiden dari Remisya ya, Mas? Betul. Nah, selama lebih kurang 4 tahun ini, apa sih dampak positif atau mungkin sebuah hal yang Mas Tegar belum pernah rasain gitu, yang dampak positif lah yang Mas Tegar rasakan selama bergaul di masjid ini sendiri? Yang pertama tadi ketenangan ya. Kita bisa dapat ketenangan di dalam masjid seperti itu.
Jadi saat kita ada masalah, saat kita lagi penat, lagi pusing, nah, saat kita datang ke masjid itu rasanya berkurang beban kita, berkurang kepenatan kita. Nah itu ketenangan. Yang kedua adalah circle yang sangat positif sekali, brother. Di masjid itu kita ketemu dengan orang soleh seperti itu. Kita kan dikumpulkan ya dengan apa circle kita kan. Kalau misalnya ya circle itu di akhirat kan juga salah satu syafaatnya adalah jika kita misalnya punya teman soleh, punya guru soleh ya, saat kita nanti naudzubillah min zalik tidak bisa mencapai surga, bahwasanya teman kita, guru kita bisa memberikan pertolongan seperti itu, bisa menyambut kita bahwasanya ya Rob, waktu di dunia kita bersama-sama buka puasa bersama di masjid, sholat jamaah di masjid, ngaji di masjid, bikin kegiatan sosial di masjid, bantu orang di masjid. Ya Rob, saat ini ada teman saya di neraka, tolong bantu, tolong masukkan dalam surga. Itu kan bisa kan? Sudah banyak tuh hal-hal tersebut ataupun riwayat tersebut yang diceritakan gitu oleh para ulama, bahwasanya teman-teman soleh itu bisa ngebawa kita ataupun bisa memberikan pertolongan di yaumil akhir nanti. Tadi itu ketenangan, yang kedua circle ya, itu yang paling sampai sekarang tuh berasa ke diri aneh tuh, bahwasanya banyak ketemu oleh orang-orang hebat gitu di masjid, ketemu relasi yang baru dan mempunyai apa ya tujuan sama ya. Artinya saat kita ke masjid adalah kita ingin menemukan Allah. Saat kita ke masjid kita ingin mencari satu ketenangan. Artinya itu sudah ada satu persamaan atau satu visi yang sama dengan adanya kita ke masjid. Yang ketiga adalah satu kepuasan ya, bahwasanya di masjid kita bisa ngebuat suatu hal yang sangat bermanfaat gitu, brother. Misal gini ya, misal kita ingin ngajak satu kebaikan. Kalau misalnya kita aja nih sendiri gitu ya, antum atau aneh yang ngajak teman kita untuk buat satu kebaikan, mungkin yang keajak cuman 10 orang, 20 orang, 30 orang, ya 40 orang, 50 orang udah paling bagus deh. Tapi dengan kita bisa berjamaah di masjid, dengan kita bisa berkumpul di masjid, kita bisa mengajak ratusan orang, bahkan ribuan orang, baik di offline maupun di online saat ini ya. Jadi pahalanya itu double dong, ya kan? Benar. Kan barang siapa yang mengajak satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala yang diajaknya. Nah, artinya jika misalnya Rizka Menteng ngebuat satu kajian, yang datang misalnya 1000 orang di online dan maupun offline, berarti semua pengurusnya dapat pahala ngaji 1000 orang. Artinya itu adalah jalan pintas kita untuk dapetin pahala yang banyak. Ada jalan pintas tuh. Gimana kita bisa dapetin pahala yang banyak. Nah itu tuh artinya satu kepuasan batin yang ada di diri kita gitu ya. Saat antum pasti ngerasain deh, saat antum mengadakan kegiatan atau event yang datang banyak, dirasa dalam kolbu tuh masya Allah puas gitu kan, antusiasnya tinggi gitu, seneng gitu kan, di dalam hati kan seneng banget. Ya Allah, artinya ya Allah ini mudah-mudahan jadi tabungan amal kita. Gitu. Kalau tadi kan hal-hal positif ya, hal positifnya ada nggak sih hal negatifnya gitu yang Mas Tegar rasain selama bergabung di sana? Mungkin dengan orang-orangnya atau dengan lingkungannya? Iya. Kalau hal negatif, sebenarnya bukan hal negatif ya. Kalau hal negatif, gimana caranya kita bisa ngelolanya jadi hal positif kan, seperti itu. Lagi-lagi saat kita bersosialisasi, bergaul, dimanapun itu ya, di kantor, di organisasi, hatta di masjid, bahkan di masjid, karena heterogen. Visi aneh sama visi antum mungkin beda, pikiran pola pandang pikir aneh sama pola pandang pikir antum mungkin beda ya. Artinya pasti ada ketidaksamaan cara pandang seperti itu. Nah, misal dalam ngebuat misalnya kegiatan ataupun program, pasti banyak tuh pendapat-pendapat, silang pendapat. Nah,
kalau misalnya kita nggak bisa ngelola hal tersebut, nah biasanya ada konflik-konflik kecil seperti itu. Nah dari konflik-konflik kecil tersebut jadi nyulut kemana-mana tuh. Nah gimana caranya kita bisa nanggulangin tersebut. Nah itu adalah salah satu perjuangan ya kan. Kan kalau misalnya kita semakin baik itu malah ujiannya kan semakin besar kan, tapi pahalanya semakin besar juga dong, karena kan ini ya itulah di dunia kan, tempat kita berjuang, tempat kita memang capek gitu ya, untuk ya pastinya untuk mendapatkan surga, karena harga surga itu mahal, kalau murah kan hadiahnya kan kipas angin kan, karena misalnya mahal hadiahnya surga seperti itu, artinya ujiannya pasti lebih berat seperti itu. Nah maka dari itu pasti ada hal-hal seperti itu nih. Kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam misalnya kepengurusan, sudah masuk ke dalam satu organisasi di masjid, pasti ada aja clash-clash yang timbul dalam hal tersebut. Tinggal bagaimana kita menanggulangi ya. Apa kita menyesuaikan lah istilahnya untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Betul. Itu kan juga jadi amalan tuh ya. Kalau misalnya misalnya ada silang pendapat segitu, ya hati kita tersakiti misalnya, itu kan jadi amalan juga. Amalan apa? Amalan sabar. Terus apa lagi? Amalan apa? Amalan ikhlas, amalan istiqomah. Orang kita diuji nih kira-kira dengan misalnya kita disakiti hatinya misalnya ya, apakah kita bisa tetap lanjut jalankan amanah kita di masjid tersebut. Ciri-ciri orang ikhlas apa? Istiqomah. Kalau misalnya kita ikhlas, harusnya kita istiqomah. Saat ada masalah, ada problem, kita istiqomah atau enggak. Kalau misalnya kita nggak istiqomah, kita malah lari dari masalah tersebut, ditanyakan lagi tuh keikhlasan kita di dalam mengemban amanah tersebut. Maka dari itu teman-teman semua, teman-teman dari Sky Menteng dan juga para teman-teman pengurus masjid, yuk bismillah, istiqomah, insyaallah berbuah karomah. Amin ya. Nah, Mas Tegar sendiri tentunya nggak langsung ujuk-ujuk bergabung gitu ya, maksudnya pasti ada hal yang membuat Mas Tegar jadi nyaman dulu nih untuk bisa bergabung di remaja Islam di Remisya sendiri ya. Nah, apa nih hal yang membuat Mas Tegar nyaman dulu sehingga bergabung di sana, dan untuk setelahnya itu Mas Tegar untuk mengajak orang-orang untuk bisa nyaman tuh bagaimana gitu? Nyamannya Mas ini dulu ya, Mas Tegar dulu ya, gimana? Sebelum bergabung di Remisya. Dari ya nyambung lagi ya, yang tadi tuh yang awal ya, bahwasanya saya kena jebakan ataupun saya kena jebakan strategi dakwahnya pengurus Remisya sebelum saya bergabung. Gitu. Dengan yang tadi tuh yang dihadirkan kesenangan ataupun need-nya. Need saya, interest saya adalah di entrepreneurship, di kewirausahaan. Dihadirkan tuh kegiatan kewirausahaan di Masjid Raya Bintaro Jaya oleh pengurus remaja Islam Masjid Raya Bintaro Jaya. Bahwasanya wah, ada seminar saat itu. Ada seminar entrepreneurship, wih kan keren ya. Iya benar. Ana lagi semangat ya kan, saat itu baru lagi semester berapa lah, lagi semangat usaha, cari deh seminar kewirausahaan, ternyata nemu di masjid. Jarang banget kan. Iya benar. Biasanya kan kajian yang wah udah 15 menit udah ngantuk dah. Nah ini ada kajian ataupun bukan kajian tapi seminar kewirausahaan. Tapi di masjid. Artinya anak kena jebakan tuh. Saya kena jebakan strategi dakwahnya pengurus Remisya saat itu. Datanglah. Wah, pas sudah datang, kok nyaman. Kok nyaman gitu ya. Aduh, di masjid kok enak banget ya. Anak-anak mudanya tuh energik, auranya tuh berasa gitu, auranya positif tuh berasa. Terus lihat lagi, wah ada kegiatan lainnya. Ternyata ada gerakan pemuda subuh. Wah, gue kalau misalnya bangun subuh sendiri sulit juga sih. Saat itu ini ada gerakan pemuda subuh, kita nginep tahajud nih, jadi recharge lagi kan, tahajud bareng, muhasabah bareng, hari jatuh cinta jadinya. Ketemu temen yang sefrekuensi seperti itu,
wah jadi jatuh cinta, jadi nyaman, akhirnya ya kecantol di sana. Artinya balik lagi teman-teman semua, hadirkanlah interest di masjid gitu. Banyak juga teman-teman saya ya yang kecantol di sana di Masjid Raya Bintaro Jaya lewat bidang lain, lewat bidang medianya misalnya, karena ngelihat, wih keren banget nih anak remaja masjid, posternya keren, terus video-videonya keren, terus animasinya keren, akhirnya cari, akhirnya gabung kayak gitu karena ada medianya. Terus lewat interest olahraga, kita buat mini soccer, kita buat fun football segala macam. Berarti di sana juga banyak ininya ya, banyak kegiatan. Banyak kegiatan hal lain selain kajiannya. Nah akhirnya mereka gabung ke sana, akhirnya lama-lama ikut kajian-kajian agamanya, ya seperti itulah harusnya. Berawal dari situ ya, jadi ya mungkin waktu itu emang interestnya Mas Tegar ke entrepreneurship, terus lama-lama mungkin ketemu hal-hal yang selama ini kita bukan istilahnya bukan habit yang pernah kita lakuin sebelumnya ya. Benar. Kayak ibadah sholat subuh bersama di masjid, tahajud dan lain-lain. Itu mungkin kalau kita lakuin sendiri di rumah agak sulit sulit gitu untuk bangun dini hari gitu. Dan dengan adanya ini jadi terpacu, apalagi dengan orang-orang dengan frekuensi yang sama dengan kita gitu. Sama kayak antum aja, antum suka nyanyi kan? Kecantol di masjid gara-gara ada eskul atau kegiatan vokal gitu. Saya diajakin teman saya tuh. Gitu. Itu luar biasa loh. Keren banget. Berarti intinya kalau untuk mengajak orang-orang, anak muda ya terutama untuk bisa bergaul di masjid itu ya tadi ya balik ke tadi, cari apa yang kamu butuhkan gitu. Apa yang kamu minati. Gitu, di masjid itu gitu kan. Dan juga pasti nanti menurut saya itu akan diarahkan gitu. Seolah hati-hati kita tuh kalau udah nyaman di suatu tempat pasti akan diarahkan untuk selalu berada di situ gitu. Bener banget. Ya. Nah, tipsnya nih Mas Tegar, tipsnya gimana sih agar kita tuh bisa mengajak kaum muslimin, khususnya tuh anak-anak muda di luar sana yang mungkin saat ini masih ya belum betah atau mungkin masih menganggap masjid sebagai tempat ibadah doang, atau malah nggak ke masjid sama sekali. Mereka sholatnya di rumah, ke masjid cuman kalau Jumatan atau sholat Id ya. Nah itu gimana sih untuk bisa mengajak mereka supaya nyaman bergaul di masjid, terus agar mereka mau meramaikan masjid, mau memuliakan masjid gitu ya, dan juga membuat hati mereka terpaut dengan masjid. Mungkin selain rasa nyaman atau rasa interest tadi, kira-kira apa lagi nih Mas Tegar? Iya, gimana caranya kita bisa mengajak teman-teman kita bisa bergabung di masjid seperti itu. Nah, selain tadi ya rasa nyaman, terus juga rasa ketertarikan, interest, kita juga harus punya itu brother, keikhlasan juga. Hati yang tulus gitu, hati yang tulus mengajak kebaikan, pasti beda penyampaiannya, ataupun beda yang dirasakan yang dirasakan terhadap orang yang diajaknya seperti itu. Jika misalnya aneh ngajak antum, akhi, yuk sholat gitu ya, tapi dengan benar hati-hati yang murni gitu ya, ingin ngajak kebaikan, maksudnya ingin antum tuh misalnya sholat juga di masjid, itu pasti yang dirasakan oleh yang antum misalnya itu pasti beda gitu ya, dengan kalau misalnya kita ngajaknya dengan nafsu, misalnya ngajak ngaji misalnya ngajak ngaji nih, kita ngadakan satu kajian, kita ngajak ngaji teman-teman semua, kita ngajak teman-teman kita dengan hati yang tulus, akhi, ukhti, guys, brother, sister, yuk ngaji, enak kok ngajinya, santai kok, ustadznya bisa bikin kita bisa bikin kita ketawa, bisa bikin kita refresh lagi, dengan hati yang tulus gitu ya, maka insya Allah yang akan dirasakan berbeda auranya. Namun kalau misalnya kita dengan niatnya gitu ya, ingin kajiannya rame, ya nggak masalah sih. Tapi kalau misalnya hanya itu ya yang diniatkan ya,
bukan karena Allah Ta'ala, bukan karena ketulusan, ingin dilihatnya rame, ingin dipuji orang misalnya, bahwasanya kajian yang kita adakan ini rame kayak gitu ya. Nah itu auranya berbeda, rasanya berbeda. Ini memang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Ya benar, bisa dirasakan. Tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Karena kalau kita mau mengajak orang dengan ikhlas, dengan tulus, kita benar-benar pengen ngajak dia ke arah kebaikan. Betul. Itu pasti rasanya tuh bakal beda. Lihat para ulama, lihat para masyayikh, lihat para salafus soleh, yang mereka nggak pakai ada namanya media sosial tuh. Iya benar. Yang mereka nggak pakai ada namanya interestan. Yang mereka nggak pakai minat bakat. Yang tadi kita obrolin lah. Iya. Lihat jamaahnya banyak banget. Iya benar. Dengan zikirnya, dengan kalam-kalamnya, dengan kata-katanya. Karena beliau-beliau adalah tulus ya. Karena Allah Ta'ala, maka hasilnya tuh luar biasa gitu loh. Mereka para nggak pakai embel-embel yang tadi kita omongin, iya, benar. Tapi masya Allah tetap bisa mengajak para jamaah, para masyarakat, para umat gitu ya, untuk kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bandingkan teman-teman semua, kalau misalnya kita satukan hal tersebut, kita murnikan hati kita, kita ikhlaskan hati kita, kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang di luar karena Allah Ta'ala. Kita sandingkan dengan yang tadi tuh, dengan tambah interest, tentang strategi dakwahnya gitu loh, dakwah bilhalnya, pasti masya Allah hasilnya tuh insya Allah luar biasa gitu ya. Hasilnya insya Allah bisa maksimal. Mudah-mudahan bisa jadi tabungan amal kita nih di yaumil akhir nanti, menjadi salah satu yang mendapatkan naungan, yaitu pemuda yang hatinya terpaut di masjid. Masya Allah. Sebelum kita menutup perbincangan kita, ini nggak berasa cepat banget ya. udah mau closing aja nih. Tapi sebelum kita menutup perbincangan kita di podcast episode kali ini, pesan-pesan yang disampaikan ke anak-anak muda, closing statement lah istilahnya, untuk yang disampaikan ke anak-anak muda, untuk kita jangan cuma bisa gaul di masyarakat, maksudnya bukan cuma teman-teman aja gitu, bukan cuma gaul di yang kita nyamannya aja, tapi di masjid tuh juga bisa bikin kita nyaman gitu loh. Gimana, apa nih pesan-pesan yang disampaikan ke anak-anak muda terutama, biar kita juga bisa bergaul di masjid dengan nyaman. Teman-teman, brother and sister, masjid atau musola di saat kita wafat nanti ya, entah wafat di mana, ada kemungkinan kita wafat dan disolatkan di masjid atau di musola. Jangan sampai kita datang ke masjid atau ke musola saat kita sudah wafat. Itu dia. Dan artinya yuk teman-teman kita kontribusi untuk membangun, untuk juga kita bergerak seperti itu, untuk bermanfaat melalui wadah masjid atau musola, terutama di dekat rumah teman-teman semua. Lihat deh, ada nggak musolahnya, ada nggak masjidnya, ramai atau enggak. Yuk kita kontribusi di sana. Dan yang kedua adalah yuk terus kita berbuat kebaikan, brother. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Karena teman-teman semua, dalam berbuat kebaikan itu sangat sebentar. Sangat sebentar. Sampai kapan teman-teman semua? Sampai kita mati. Kalau misalnya hari ini kita mati, selesailah kita dalam berbuat kebaikan. Sebentar enggak? Kalau misalnya kita besok kita mati, maka selesailah kebaikan kita. Artinya sebentar banget. Artinya dunia ini sebentar banget kan. Maka dari itu, dunia sementara, akhirat selamanya kan. Maka dari itu, yuk selagi kita masih punya waktu, masih punya jatah waktu, kita gunakan jatah waktu kita untuk bisa berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan di mana? Berbuat kebaikan dimanapun. Salah satunya melalui masjid. Gaul di masjid. Gaul di masjid, itu dia sahabat Rizka. Jadi tempat kita bergaul bukan cuma di tempat-tempat nongkrong yang hits ya, atau mungkin
bukan cuma dari apa yang kita pakai gitu loh, dengan mungkin barang-barang branded dan lain-lain, bukan dari itu saja, tapi untuk gaul yang baik pun, yang positif ya, itu di masjid itu kamu bisa mendapatkan pergaulan, circle, relasi yang positif tentunya, yang bukan cuma kita untuk bergaul, misalnya bukan cuma untuk kita ya tadi hablum minan nas ya, untuk dunia, tapi juga tentunya untuk akhirat juga gitu. Gimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dimana kita selain beribadah, tapi kita juga melakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat juga untuk diri kita, atau mungkin atau bahkan kegiatan sosial yang bermanfaat untuk orang banyak juga. That's right. Ya, itu dia perbincangan singkat saya bersama dengan Mas Tegar, yang juga merupakan presiden dari Remisya Remaja Islam Masjid Raya di Bintaro. Ya, di Bintaro. Terima kasih ya Mas Sama-sama Tegar. brother. Sehat selalu. Sama-sama. Sukses juga buat Remisya, semoga semakin maju terus ke depannya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga buat sahabat Rizka semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast Rizka berikutnya, podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.